Terima kasih, selamat malam rekan-rekan media semua yang saya cintai. Ya, pertama-tama saya ingin sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya dari Ibu Sandra Dewi karena terkait pemeriksaan kemarin di Kejaksaan Agung. Karena beliau sangat lelah, capek banget, ya. Jadi beliau tidak sempat mengeluarkan satu patah kata pun kepada rekan-rekan wartawan. Jadi beliau diperiksa kurang lebih hampir 10 jam, ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, hampir kurang lebih 10 jam. Jadi pada saat selesai pemeriksaan beliau sangat lelah. Kita melihat wajah beliau sangat lesu, capek banget, ya. Beliau sampaikan, "Prof, saya kangen dengan rekan-rekan wartawan. Saya sadar, saya berada sampai saat ini dan saya pun besar karena rekan-rekan wartawan. Saya kangen, Prof, pengen bicara dengan wartawan, tapi saya sangat capek. Sampaikan permohonan maaf saya dan terima kasih kepada teman-teman media yang selama ini telah memberikan dukungan, ya, kepada Bu Sandra Dewi dan Pak Harvey Muiz. Jadi sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf dari Ibu Sandra Dewi kepada seluruh rekan-rekan media terkait pengesahan di Kejaksaan Agung kemarin. Satu waktu beliau janji beliau akan kembali dengan teman-teman wartawan untuk duduk bersama ngobrol, ngopi-ngopi bareng. Ya, jadi salam dari beliau karena beliau belum sempat hadir. Insyaallah ke depan beliau sempat akan memberikan keterangan langsung kepada rekan-rekan media. Oke, cukup ya. Apakah trauma apa gimana? Ya, tentunya kasus ini menghambat aktivitas beliau sehari-hari, ya. Pasti, karena beliau pastinya kan akan konsentrasi beliau akan terpecah kan. Jadi sementara beliau untuk saat ini belum beraktivitas apapun juga. Kerugian ditaksir untuk kayak mengurangi pekerjaannya seperti apa sih, Prof? Mungkin bisa dari sendiri. Nah, saya nggak bisa jelaskan itu, beliau bisa jelaskan nanti, ya. Prof terkait kemarin mungkin Prof, kemarin periksanya mungkin seperti apa? Dan beberapa pertanyaan yang diterima sama Bu Sandra itu kemarin. Kemarin sempat saya tanya beliau sekitar 40, kurang lebih 40 pertanyaan yang diajukan oleh tim penyidik. Seputar apa aja, Prof? Terkait apa aja? Jadi pertanyaan disampaikan oleh penyidik kepada beliau kemarin seputar klarifikasi. Sebagaimana juga telah disampaikan, kita dengar bersama apa yang disampaikan oleh Pak Dirdik, ya, untuk mengklarifikasi harta beliau mana yang didapat, ya, pada saat beliau sebelum nikah, setelah menikah, ya, dan sampai dengan tahun di 2018 ke atas. Jadi saya juga mengapresiasi, ya, kepada tim penyidik, Pak Dirdik, ya, beserta tim Pak Jampitsus, karena saat ini benar-benar kejaksaan dengan sangat hati-hati, ya, sangat profesional melakukan penyidikan ini, ya. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Dirdik kemarin, itu kami apresiasi. Bisa itu detailnya seperti apa sih, Dok? Prof, mungkin. Kenapa? Bisa detailnya seperti apa? Apakah ada perjanjian sebelum nikah atau Ada. Jadi sebelum nikah sudah saya pernah sampaikan ke rekan-rekan pada tahun 2016 di bulan Oktober beliau menikah dengan Pak Harvey Muiz itu di November 2016. Jadi di Oktober 2016 beliau telah melakukan terlebih dahulu melakukan perjanjian wisata, perjanjian perkawinan. Cukup? Prof, selama ini Bu Sandra sering nggak sih besuk Pak Harvey gitu di tahanan, diberikan kesempatan gitu untuk membesuk suaminya di tahanan atau seperti apa sih, Prof? Pastinya, karena saat ini kan sudah dapat besuk, ya. Ya. Jadi beliau pastinya sudah pernah membesuk. Kondisi mungkin Harvey sendiri seperti apa, Prof? Mungkin yang disampaikan Bu Sandra ataupun Profesor mungkin bertemu atau seperti apa? Kondisi Pak Harvey Muiz saat ini baik-baik aja, ya, baik-baik aja. Cukup mungkin. Aset yang disita jadinya udah ada apa aja, Prof? Apanya? Aset yang disita. Aset yang disita sampai saat ini ada kendaraan, ya. Ya, kendaraan lah yang ada. Berapa aset yang sudah disita? Nanti tanya ke Kejaksaan Agung aja. Aset-aset apa yang telah disita? Properti, Prof. properti seperti rumah yang properti atau apartemen gitu, Prof? Iya, apartemen yang di Ada yang Buana, disita. Prof. Belum, itulah yang saya sampaikan tadi.
Kejaksaan Agung, tim penyidik saat ini sedang meneliti dengan cermat ya aset-aset yang mana yang telah dimiliki, yang didapat oleh upaya dari Ibu Sandra sendiri, dan mana yang memang pemberian dari Pak Harvey Muiz. Nah itu yang sedang diteliti, diklarifikasi oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Prof, soal pesawat yang dimiliki oleh Pak Harvey di Singapura itu seperti apa sih, Prof? Apakah Jadi itu sudah hadiah? pernah saya sampaikan, pesawat tersebut adalah sewa, bukan milik Pak Harvey. Ya, sekali lagi saya sampaikan, pesawat tersebut adalah disewa oleh Pak Harvey pada saat itu, Berarti bukan atas pemilikan dari Pak Harvey sendiri. bukan atas pemilikan. Nah, itu yang saat ini sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung, apa benar pesawat itu sewa atau dimiliki. Oke, sampai sekarang sendiri Sandra Dewi takut nggak sih Prof untuk keluar rumah sendiri atau mengalami traumati sendiri? Prof, Takut sih tidak ya, tapi beliau mengurangi kegiatan di luar rumah, ya mengurus anak-anak lah, ya saat ini. Artinya tahu nggak sih Prof, Bu Sandra sendiri dengan keterlibatan dari Harvey Muiz sendiri? Bagaimana? Artinya tahu keterlibatan suaminya? Bu Sandra itu tahu dari awal atau tidak? Sama sekali nggak tahu, kan saya sering katakan bahwasanya Pak Harvey dan dengan Ibu Sandra ini kan adalah memang sama-sama pengusaha sebelumnya. Sebelum mereka menikah, beliau sudah menjadi seorang pengusaha. Jadi Bu Sandra sibuk dengan kegiatannya, Pak Harvey pun sibuk dengan bisnisnya. Prof, mungkin dengan bisnisnya Bu Sandra Dewi Gold sendiri sekarang seperti apa sih? Apakah itu juga ikut terlibat dalam kasus ini? Nggak ada, ya. Jadi kita jangan ciptakan opini yang macam-macam ya terhadap bisnisnya beliau ya. Kita tahu itu kan memang sudah ada lebih dulu. Sebelum menikah dengan Pak Harvey kan sudah ada bisnis beliau, ya. Jadi saya minta juga rekan-rekan wartawan jangan buat opini yang menyesatkan, ya. Sekali lagi saya sampaikan, terima kasih atas dukungan. Ini pernyataan dari Bu Sandra kepada teman-teman media. Terima kasih atas dukungan selama ini kepada beliau berdua. Satu waktu insya Allah beliau akan jumpa dengan teman-teman dan akan memberikan keterangan langsung. Cukup ya? Prof, menegaskan aja Prof, posisi Bu Sandra itu masih tetap menjadi saksi sampai saat ini. Sampai saat ini saksi. Apakah akan diperiksa Namanya kembali, saksi, ya. Prof? Akankah ada pemeriksaan lagi atau seperti apa, Prof? Belum tahu, itu kewenangan penyidik, ya. Tanyakan ke penyidik soal itu, ya. Oke. Sendiri Prof, mungkin terakhir kali kemarin Anak-anak saat ini dalam perawatan dan penguasaan Ibu Sandra semua baik-baik saja. apa mungkin sekolahnya diganti jadi homeschooling kan Prof? Saya nggak tanya sih itu sekolahnya. Prof, Cukup, artinya ada perbedaan antara pemeriksaan pertama dan kedua Bu Sandra jadi jauh lebih diam. Apa karena ini karena capek, lelah itu sendiri? Apa karena Capek, kelelahan, ya. Jadi sebenarnya ini pemeriksaan pertama kedua nggak ada perbedaan. Oke. Nggak ada perbedaan. Kemarin kan kita lihat sama-sama ya. Beliau capek habis diperiksa, kelelahan banget, ya. Sampai mau berbicara kepada rekan-rekan wartawan kan juga lelah banget, ya. Makanya beliau sampaikan ke saya, Prof, tolong sampaikan permintaan maaf saya kepada seluruh rekan-rekan. Beliau kangen kok dengan teman-teman semua, ya. Cukup ya, oke? Prof, kemarin sempat memberikan kayak semacam barang bukti sih, kalau bahwasannya ini punya pribadi dia ketika sebelum menikah dengan Pak Harvey. Itu kan barang bukti ya. Cuman perlihatkan berkas data-data. Jadi ada kan pernyataan surat-surat yang telah diteliti, Ya. dan oleh kejaksaan itu minta ya perlihatkan ini mana pendukung, bukti pendukung lah. Oke, para bukti pendukung lah. Misalnya bila Pak Ibu Sandra membeli rumah, mana data-data pendukung itu yang diklarifikasi kemarin oleh kejaksaan. Ya. Prof, kan sebentar lagi masa tahanan di Harvey sendiri kan akan habis nih Prof. Apa akan ada penambahan penahanan atau Sudah diperpanjang kemarin. Panjang Jadi- berapa lama Prof? Kan kita tahu bersama 20, 40, 30. Ya. Perpanjang 30 hari depan. Berarti diperpanjang 30 hari ke depan. Ya. Depan. 20, 40 dan telah diperpanjang menjadi 30. Oke, cukup ya. Oke. Ya, terima kasih ya. Oke. asetnya mungkin yang belum dipisahkan misalnya. Banyak nanti satu waktu saya sampaikan semua Prof, secara dari ini dari detail. poin mungkin satu poin dari pertanyaan Kejagung seperti apa? Yang pemeriksaan kemarin. Pemeriksaan kemarin. Apanya? Salah satu Apa poinnya persoalan yang dipertanyakan? Untuk klarifikasi itu aja. Ya, dari kelanjutan dari pemeriksaan yang pertama. Itu aja.
Prof bocorin kok satu properti yang benar-benar beliau usahakan kan di mana Itu apa? kebersamaan gitu Prof. Salah satu aja Prof mungkin. Salah satu apartemen itu yang beliau tempati. Oke? Itu punya siapa Prof? Punya Ibu Sandra. Dibeli dan didapatkan oleh Ibu Sandra sebelum. Nah, itu. Nominal sendiri Prof mungkin Pak Taufik nggak tahu. Kenapa? Nominal apartemennya sendiri mungkin. Apanya? Jadi payah bisa ada dari hasil kerja keras di dunia. Saya nggak tanya nilainya berapa. Nilainya. Itu kan terlalu pribadi kalau kita tanya. Ya. Prof, maaf sebelumnya ketika kemarin Sandra diperiksa sebagai saksi, ada merasa ketakutan Sandra Dewi menjadi tersangka baru dalam kasus ini? Nggak ada. Nggak ada. Saya rasa kejaksaan juga sangat profesional lah ya dalam hal ini. Jadi kita harus mendukung nih ya. Kita harus mendukung apapun yang dilakukan dan saya yakin sekali kita lihat bersama kemarin kan pernyataan Pak Dirdik ya. Rasanya benar-benar kejaksaan ini profesional dalam menangani perkara ini. Ya, makanya kami dukung. Ya, begitu. Jadi sekali lagi teman-teman, ya, jangan ada ciptakan opini yang menyesatkan. Oke? Cukup ya.